Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Manajemen Rantai Pasok dan Logistik. Di sini akan menjelaskan tentang Complexity and the Supply Chain. Untuk nama anggota dari kelompok kami, di sini ada Yuvita Oksi dengan NIM terakhir 004, Elva Ardita dengan NIM terakhir 022, Desi Putri Mayangsari dengan NIM terakhir 225, Muhammad Ferdinand dengan NIM terakhir 230, dan Gita Safira dengan NIM terakhir 231. Di sini aku akan menjelaskan tentang complexity and the supply chain. Sebelumnya tuh kami sudah memberikan kayak penjelasan pada babak sebelumnya yang menyarankan adanya rantai pasok itu kita harus kayak membicarakan suatu jaringan pada hal tersebut. Oke, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang the source of supply chain complexity. Oke, jadi kompleksitas dalam suatu rantai pasok itu kayak dapat muncul dari sejumlah sumber data dan beberapa di antaranya penyebabnya itu paling umum dan rinci. Dia tuh bisa dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama tuh kompleksitas jaringan. Jadi banyak-banyaknya node dan link yang sudah ada dalam suatu jaringan tersebut itu kayak mereka tuh semakin jelas, makin plek sebagai hasil dari outsourcing-nya. Salah satu contohnya tuh kayak dari infrastruktur jaringannya itu yang dibutuhkan itu untuk dipilih dan menyediakan layanan cloud kayak seperti include itu. Yang kedua itu ada kompleksitas proses. Jadi mendasari setiap rantai proses itu ada yang tak terhitung banyaknya suatu prosesnya itu. Salah satu contohnya itu kayak perusahaan ini kayak mengembangkan sebuah produk seperti iPhone atau MacBook yang langkah-langkahnya tuh mereka jalani itu cukup rumit. Dan yang ketiga ini ada kompleksitas jangkauan. Jadi sumber besar dari organisasi itu kayak menemukan rangkaian produk atau layanan yang mereka tawarkan ke pasar pemilik kecenderungan itu kayak untuk tumbuh daripada untuk berkurang. Salah satu contohnya itu kayak mereka itu kayak menawarkan atau berbagai produk seperti iPhone, iPad, Apple Watch atau Apple TV dan lain sebagainya produknya yang mereka keluarkan. Dan yang terakhir ini ada kompleksitas produk. Jadi kayak dengan adanya suatu desain, kompleksitas ini dapat kayak dikaitkan bahwa rantai pasok itu dimulai dari gambar atau sebuah keputusan gambar tersebut gitu kayak. Jadi kayak salah satu contohnya itu dia kayak iPhone itu merupakan kayak smartphone yang setiap generasinya tuh kayak dia tuh pasti ngeluarin kayak berbagai fiturnya, berbagai modelnya, kayak warnanya. Jadi kayak mengeluarkan fitur baru yang kayak cukup kompleks gitu loh. Selanjutnya yaitu customer complexity, mengacu pada tantangan saat mengelola basis pelanggan yang beragam dan dinamis. Contohnya saja seperti perusahaan Apple, di mana Apple harus selalu berinovasi terhadap produk dan layanannya. Yang kedua yaitu supplier complexity, merupakan tantangan yang terkait dengan memastikan kualitas dan keandalan komponen yang dipasok, mengelola hubungan dengan pemasok dan memitigasi resiko rantai pasok. Seperti perusahaan Apple yang harus mengelola hubungan ini dengan hati-hati untuk memastikan pemasoknya. Yang ketiga yaitu organisasi complexity, yang terkait dengan komunikasi, koordinasi, dan pengambilan keputusan di berbagai departemen dan era fungsional. Contohnya seperti Apple harus berkoordinasi dan berkomunikasi secara efektif di seluruh unit yang berbeda. Yang keempat yaitu informasi kompleksiti, di mana informasi kompleksiti yang berkaitan dengan akurasi data, keamanan, dan aksesibilitas. Contohnya saja seperti Apple harus memastikan bahwa informasi diatur tepat waktu dan aman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang the cost of complexity atau biaya kompleksitas. Jadi, the cost of complexity itu timbul karena adanya sistem atau proses produksi yang menjadi lebih kompleks. Kalau misalnya di Apple sendiri itu, contohnya kan mereka ada banyak variasi produk seperti iPhone, iPad, MacBook, dan lain-lain. Nah, perbedaan jenis produk tersebut kan tentunya akan menyebabkan proses produksinya berbeda-beda dan bermacam-macam. Sehingga dengan kata lain tuh akan menjadi lebih kompleks. Nah, terus hubungannya apa dengan hukum Pareto? Hukum Pareto sendiri itu kan menggambarkan bahwa sebagian besar biaya kompleksitas itu berasal dari faktor-faktor kecil dalam perusahaan. Kalau misalnya secara prinsip dia tuh 80% dibanding 20%. Kalau misalnya kita ambil contoh dari perusahaan Apple sendiri, 80%-nya ini tuh bisa kita asumsikan sebagai keuntungan yang didapatkan oleh Apple. Nah, 20%-nya itu adalah produk yang paling best seller, yaitu iPhone. Lalu hubungannya cost of complexity, Pareto, dan juga long tail. Nah, long tail-nya itu apa? Long tail itu mengacu pada fenomena di mana sebagian besar penjualan itu tuh berasal
di Apple sendiri tuh ada beberapa produk yang mau dinikmati seperti HomePad, AirPods Max, dan juga Magic Mouse. Nah, produk tersebut yang dimiliki Apple itu kalau misalnya Apple mau mempertahankan eksistensinya, maka Apple tuh harus rela menanggung biaya tambahan dari si biaya kompleksitas tersebut. Halo, nama aku Desi Putri Mayangsari dengan NIM 225. Di sini aku mau ngejelasin tentang desain produk dan kompleksitas rantai pasokan. Nah, ada 6 cara untuk menghasilkan produk keputusan desain yang dapat mempengaruhi kompleksitas rantai pasokan. Selanjutnya yang dikarenakan biaya. Untuk yang pertama di sini ada waktu ke pasar dan waktu ke volume rantai. Keputusan tentang fungsional produk dapat meningkatkan kompleksitas pembuatan dan mengurangi fleksibilitas dan daya tanggap. Untuk yang kedua di sini ada menambah kompleksitas karena kurangnya kesamaan. Keputusan tentang desain produk ini akan berdampak pada bill of material, tingkat kesamaan komponen yang akan menambahkan kompleksitas. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada pengisian ulang. Di sini keputusan desain akan menentukan pemilihan pemasokan yang dapat mempengaruhi waktu tunggu pengisian ulangnya. Untuk yang keempat di sini itu ada rantai pasok. Nah, jika keputusan desain melibatkan sumber pasokan yang dapat diandalkan, hal ini itu akan meningkatkan kemungkinan gangguan rantai pasokan. Untuk yang kelima yaitu ada dukungan purna jual. Untuk produk yang dibutuhkan dukungan purna jual ini di bagian layanan desain produk yang akan berimplikasi pada tingkat persediaan. Nah, untuk tahap yang terakhir di sini itu ada tahap akhir yaitu suatu kemampuan untuk menunda fungsi konfigurasi akhir atau pengemasan suatu produk yang akan ditingkatkan atau dibatasi oleh keputusan desain produk. Nah, itu dia pembahasan materi dari saya. Sekian, terima kasih. Kemudian ada mastering complexity, yaitu adanya kompleksitas yang menjadi sumber utama dari total biaya dari ujung ke ujung saluran pipa yang menjadi penghambat secara signifikan. Nah, oleh karena itu ini tuh harus dikurangi dengan menahan dan menghilangkan penghambat agar dapat meningkatkan profitabilitas. Nah, dalam penerapannya Apple Inc menggunakan beberapa strategi yang dapat digunakan dalam manajemen rantai pasokan, dalam mengurangi kompleksitas dalam manajemen rantai pasokan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah manajemen persediaan, yaitu Apple Inc dapat menggunakan teknologi untuk memonitor persediaan secara real time. Yang kedua adalah kolaborasi pemasok, yaitu Apple dapat membangun hubungan yang kuat dengan pemasoknya. Yang ketiga itu ada teknologi yang canggih. Apple Inc selalu menggunakan teknologi tercanggih seperti big data, data analytics, artificial intelligence, dan machine learning untuk memperbaiki permintaan, mengelola persediaan, dan mengoptimalkan pengiriman produk. Kemudian ada diversifikasi produk, yaitu Apple dapat mencari pemasok yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko yang terkait dengan ketergantungan terhadap satu pemasok. Dan yang terakhir ini ada proses produksi yang efisien. Apple Inc dapat mengoptimalkan proses produksinya dengan meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya produksi. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai complexity and supply chain.